Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Ibnu Hanafi dengan NIM 230101 2014 0094 kelompok 10 kelas IPTD dengan Asbing Kak Nida Fitrotunisa. Nah, di sini saya akan mereview atau menjelaskan mengenai hasil pembahasan dan kesimpulan dari laporan praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah heritabilitas. Heritabilitas itu merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh genetik dan aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2016 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan suatu proporsi dari ragam genetik terhadap ragam fenotipik. Nilai rentang heritabilitas bobot lahir adalah 0,04 sampai 0,78 dan nilai rentang heritabilitas bobot sapi adalah 0,08 sampai 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan hasil heritabilitas bobot lahir 1,5 dan heritabilitas bobot sapi min 0,00006. Hal tersebut menunjukkan hasil heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi tidak termasuk ke dalam nilai rentang. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan et al. 2018 yang menyatakan bahwa nilai yang tidak termasuk ke dalam nilai rentang dipengaruhi oleh faktor keberagaman data dan metode perhitungan. Hasil heritabilitas bobot sapi tidak masuk dalam rentang karena data kurang seragam sehingga bernilai negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Saputri et al. 2013 yang menyatakan bahwa angka negatif dalam heritabilitas disebabkan oleh nilai kuadrat tengah yang genotipik lebih kecil dibandingkan dengan kuadrat tengah lingkungan. Nilai heritabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu periode pengambilan data, bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, serta jumlah dan asal data. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2016 yang menyatakan bahwa perbedaan nilai heritabilitas disebabkan karena jumlah sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, serta metode perhitungan yang berbeda. Yang kedua adalah korelasi genetik, merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud dan Tribudi 2020 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan parameter genetik mengenai keeratan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Rentang nilai dari korelasi genetik yang dikategorikan min 1 sampai dengan min 0,6 itu negatif tinggi, min 0,5 sampai dengan min 0,4 negatif menengah, min 0,3 sampai dengan min 0,2 negatif rendah, min 0,1 sampai dengan 0,1 kategori tengah, 0,2 sampai dengan 0,3 positif rendah, 0,4 sampai dengan 0,5 positif sedang, dan 0,6 sampai dengan 1 termasuk dalam kategori positif tinggi. Berdasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, diperoleh nilai korelasi genetik sebesar 0,003 yang termasuk dalam kategori nilai rentang tengah. Jika didapatkan korelasi genetik positif, maka menunjukkan peningkatan suatu sifat akan meningkatkan sifat lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Jafari et al. 2012 yang menyatakan bahwa korelasi positif menunjukkan bahwa peningkatan suatu sifat akan meningkatkan sifat lain. Nilai korelasi genetik rendah menunjukkan hubungan antara satu sifat dengan sifat lainnya pada ternak rendah. Tinggi rendahnya nilai korelasi genetik pada korelasi genetik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Hari et al. 2013 yang menyatakan nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh gen pleiotropi atau pleiotropic gen dan gen berangkai atau linked gen. Yang ketiga adalah repeatabilitas yang merupakan metode yang menunjukkan kemampuan ternak dalam mengulang produksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Mudawah 2017 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan sifat yang muncul pada waktu tertentu pada individu selama hidupnya. Repeatabilitas terdiri dari antar kelas dan dalam kelas. Rentang nilai repeatabilitas adalah min 1 sampai 1. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, nilai repeatabilitas antar kelas sebesar 0,94 sedangkan repeatabilitas dalam kelas sebesar 0,2. Nilai repeatabilitas antar kelas termasuk dalam kategori tinggi karena mendekati angka 1 dan sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas termasuk dalam kategori sedang karena mendekati angka 0. Tinggi rendahnya nilai repeatabilitas ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Hal ini sesuai dengan pendapat Winarto et al. 2015 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keragaman lingkungan, temporer, dan interaksinya dengan genetik individu dalam populasi dan waktu yang berbeda. Kesimpulannya adalah hasil perhitungan yang diperoleh, nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi tidak termasuk dalam kategori nilai rentang. Korelasi genetik tergolong kategori setengah, repeatabilitas antar kelas tergolong rentang tinggi, serta repeatabilitas dalam kelas tergolong rentang sedang. Tinggi rendahnya suatu parameter genetik yang kita peroleh dapat membantu kita dalam melakukan seleksi ternak untuk memperoleh kualitas ternak bermutu genetik tinggi pada keturunan seleksi berikutnya. Perbedaan hasil pada setiap perhitungan dikarenakan adanya faktor-faktor genetik yang mempengaruhinya. Demikian mengenai hasil pembahasan dan kesimpulan dari laporan praktikum yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.